Selamat siang. Selamat pagi untuk semua peserta kuliah yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya, sehat semua. Pada pagi hari ini, ya, kita akan bicarakan bab yang baru. Ya, kita akan bicarakan bab yang baru. Jadi, sebentar ya, saya coba. Sebentar ya. Oke, kita akan mulai membicarakan tentang psikoalkana ya. Nah, sebentar saya cek dulu. Seluruhnya sudah 78, oke. Tidak masalah. Saya akan mematikan kamera saja supaya meringankan. Ya, saya kira bisa kita mulai sekarang. Ya, banyak gangguan. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan ke bab yang baru ini, mungkin ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Slide-nya sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kita akan membicarakan tentang psikoalkana. Sekali lagi, bagi mereka yang mengalami kesulitan dengan bab yang lalu, kalau ada pertanyaan, silakan nanti langsung ditanyakan ya. Kita akan bicara tentang psikoalkana, di mana ini kita punya contoh senyawa bergugus fungsi banyak ya, dan ini ada lingkar-lingkar yang kita sebut lingkar A, lingkar B, C, D, E. Ini adalah senyawa-senyawa yang kita ambil sebagai contoh di sini ya. Baik, karena di alam ini banyak senyawa-senyawa lingkar, maka kita perlu mengetahui bagaimana senyawa lingkar tadi, dan kita akan lihat bagaimana cara melihat suatu molekul yang mempunyai ya, siklik atau mempunyai cincin, dan kemudian nanti juga akan kita lihat penamaan-penamaannya. Sementara kita lihat di sini ada beberapa contoh hormon seksual yang merupakan steroid ya. Jadi ini steroid itu mempunyai cincin A, B, C, D seperti ini. Ini juga ada cincin A, B, C, D, beda-beda cincinnya. Ini banyak variasinya ya. Kalau kita lihat di sini, maka gugus fungsi yang kita dapatkan maupun cincin yang ada itu berbeda-beda, tidak jadi masalah. Tapi kalau kita bicara tentang steroid, maka pada dasarnya ada cincin 6 dan cincin 5 seperti yang tersusun di sini. Hanya nanti gugus fungsinya berbeda-beda, gitu ya. Oke, ini sedikit gambaran tentang hormon sebagai salah satu contoh senyawa siklik. Kita lihat senyawa siklik yang paling sederhana, yaitu yang hanya terdiri atas karbon dan hidrogen saja, kita sebut sebagai CH2N kali, atau mengikuti rumus alkenanya, yaitu CN2N, gitu ya.
Jadi untuk sikloalkana, walaupun belakangnya ini kita sebut alkana, namun jumlah atom hidrogen dibandingkan karbon yaitu mengikuti apa yang dimiliki oleh alkena. Jadi ini mirip dengan alkena kalau dilihat dari rumus molekulnya. Terus sedikit gambaran. Kemudian tentunya ini untuk sikloalkana yang cincinnya hanya satu ya. Jadi ini alkena, ini adalah sikloalkana yang ini baru kita bahas adalah satu cincin saja. Kalau yang cincinnya banyak itu nanti akan berbeda lagi. Satu cincin. Ya. Misalnya apa? Yang paling sederhana siklopropana. Nah ini kalau kita lihat kan C3H6 gitu ya. Kemudian di sini ada C4H8. Lalu yang di sini C5H10 gitu ya. Ya, kemudian kita lihat yang lain. Ini adalah yang kita sebut sebagai alkyl sikloalkana. Ya, kita punya gugus alkyl di sini. Kemudian kalau kita lihat di sini jumlah atom karbonnya adalah 6, maka di sini rumus molekulnya adalah C6H12. Sudah boleh hitung, ini 6, tambah ini 1 di sini, 2 di sini, dan 3 di sini, totalnya adalah 12 ya. Jadi ini masih merupakan isomernya siapa? Yaitu isomernya alkena. Alkenanya siapa? Yaitu C6H12 ya. Itu. Nah, kemudian kita bisa lihat juga bahwa sikloalkana tadi mempunyai rantai samping atau mempunyai gugus fungsi yang terikat di sana yang lebih panjang atau lebih banyak anggota karbonnya dibandingkan dengan dirinya ya. Untuk yang demikian, maka rantai utamanya itu adalah ini sebagai backbone atau sebagai rantai utama untuk penamaannya nanti. Jadi ini saudara akan pakai aturan yang sama dengan aturan IUPAC yang berlaku untuk senyawa alkana. Ya, ini sebagai gugus fungsi. Ini sebagai gugus fungsi. Gugus fungsi ini namanya adalah siklopropil. Ya, karena itu maka namanya adalah siklopropil pentana. Karena gugus fungsi ini terikat pada atom karbon nomor 1 dari sifat pentana, maka kita namakan senyawa ini adalah satu siklopropil pentana. Itu sedikit gambaran tentang penamaan untuk senyawa siklopropana, sikloalkana yang tersubstitusi. Kita akan lihat di sini, apabila suatu sikloalkana tersubstitusi, maka di sini kita akan berikan nomor untuk karbon-karbon yang mengikat gugus fungsi tersebut, diawali dengan gugus fungsi yang dalam hal ini kita lihat secara abjad urutannya E lebih dulu daripada M. Karena itu maka gugus etil itu diletakkan di atom karbon nomor 1. Jadi penomoran karbon ini sebagai karbon nomor 1 alasannya adalah karena pada karbon ini terikat gugus etil, sedangkan di sini terikat gugus metil, maka gugus metil mendapatkan prioritas berikutnya, dia ditempatkan di atom karbon nomor 2. Kembali kalau kita lihat rumus molekulnya, maka di sini ada C9, hanya akan ada sebanyak 18. Ya. Ini yang kita lihat. Nah,
saya mau tunjukkan apa yang ada di sini. Ini adalah penomoran untuk suatu senyawa lingkar yang tersubstitusi banyak, ya. Bagaimana kita mengurutkan nomor atom karbonnya? Nah, dalam hal ini kita lihat ada bromo, ada kloro, ada metil. Bromo ini adalah gugus yang ditempatkan di atom karbon pertama, kemudian berikutnya itu kloro di atom karbon kedua, sehingga metil itu di atom karbon keempat. Dengan demikian maka namanya menjadi 1 bromo, 2 kloro, 4 metil sikloheksana. Kalau kita lihat rumus molekulnya, maka ini adalah C7, ya. Sudah bisa lihat C7 hanya berapa, kemudian PR-nya berapa, dan CL-nya berapa. PR dan CL sudah kelihatan sama dengan 1, tinggal hanya, kalau secara hitungannya di sini ada 2, 2, 2, ditambah 1, 1, 1, berarti 9 ditambah 3, 9 ditambah 3 berarti 12, 13. Bentar, kita hitung sekali lagi. 2, 2, 2, 6, 7, 8, 9. 9 ditambah 3, 12 ya. Jadi ini C7H12BrCl. Nah, inilah molekul yang kita punya, yaitu sikloheksan yang tersubstitusi 3 buah gugus. Urutan penomorannya mengikuti yang hijau, berwarna biru ini, bukan yang berwarna merah, ya. Itu karena kita mengikuti abjadnya saja, yaitu mulai dari B kemudian ke C, atau dalam hal ini kebetulan urutannya sama. Kalau B, klornya pakai kloro, pakai C, HLU, itu sama juga posisinya seperti ini. Baik, itu penamaan. Saya akan lihat lagi. Kemudian berikutnya kita akan lihat stereoisomernya. Bagi mereka yang tadi sudah melihat video sementara menunggu kelas ini dibuka, saudara bisa melihat bahwa suatu senyawa siklik itu dia mempunyai apa yang dinamakan stereoisomer, karena senyawa siklik itu tidak mudah diputuskan menjadi senyawa asiklik atau juga tidak dapat diputarkan ikatan-ikatannya sebagaimana yang kita bisa lakukan pada alkana. Alkana itu bisa kita rotasikan karbon-karbon, kemudian pada alkena itu tidak. Jadi kemiripan sifat akan dimiliki oleh sikloalkana itu mirip dengan CC berikatan rangkap 2, tidak bisa diputuskan atau tidak bisa diputar sebetulnya ikatan yang ada rotasi, ya. Rotasi tidak bisa terjadi pada ikatan karbon-karbonnya. Nah, sebagaimana yang kita lihat pada suatu alkena, kita akan mempunyai alkena, bisa alkena itu cis trans gitu, ya. Kemudian juga bisa alkena itu mempunyai geometri EZ, ya. Ini adalah geometri yang dimiliki oleh alkena. Geometri itu merupakan suatu stereoisomer, ya. Stereoisomer. Nah, sekarang kita lihat sikloalkana yang tersubstitusi. Ini kita lihat karbon-karbon yang mengalami substitusi, hidrogennya digantikan satunya oleh S dan satunya oleh PR. Kalau kita gambarkan ini di bidang datar yang horizontal, kalau ini kan di bidang datar vertikal, ya. Bidang datar horizontal, maka kita akan dapatkan senyawa ini sebagai berikut. Ini yang menghadap ke depan gitu, ya.
Ini supaya membedakan depan dengan belakang. Lalu kalau ada F yang satu itu ke bawah. Lalu ada PR-nya itu ke atas gitu. Keduanya ini berseberangan ditandai dengan tanda baji tebal. Ini menunjukkan gugusnya mengarah ke bidang mata kita, ke muka atau ke hadapan mata kita, ke hadapan. Kita lihat dia akan menghadap ke hadapan. Saya sebut begitu ya. Yang ini karena garis patah ini berarti menjauh dari pandangan mata kita. Jauh dari mata kita ya. Mata kita sebagai pengamat gitu. Yang ingin saya sampaikan. Nah, bagaimana dengan yang lain? Di sini masih ada atom H tentu saja. Di sini juga ada atom H, gitu ya. Ini masih seperti biasa. Nah, kemudian karena kedudukan ini satu di atas satu di bawah, maka kita sebut dia mempunyai geometri trans. Sekali lagi trans di sini adalah geometrinya. Kemudian yang ini, kalau kita lihat ini dalam bidang datar yang horizontal, maka kita bisa katakan ini sebagai berikut. Ini yang horizontal ya, jadi ini ada di depan kita. Maka kita bisa katakan ini kedua gugus metil itu menghadap ke bawah atau ke atas ya. Ini kalau kita gambarkan demikian, ini adalah gugus CH3, ini gugus CH3-nya, ini HH, atau boleh juga saudara gambarkan sebagai berikut. Ini ke atas CH3-nya, sama saja ini boleh juga ya. Yang ke bawahnya ini adalah H. Ya itu, jadi tergantung saya mau gambar di bidang vertikal atau di bidang horizontal ya. Kalau saya melihat molekul itu, saya akan lebih mudah melihatnya ya di bidang horizontal begitu. Ini proyeksinya saja sih. Kalau sebenarnya itu bagaimana? Nah di sini ada atom H, di sini juga ada atom H. Kemudian secara ingat semua karbon pada sikloalkana itu adalah karbon sp3. Jadi semua karbonnya di sini adalah karbon sp3. Hibridisannya sp3 ini juga sama, sp3. Ini juga demikian. Ya. Jadi sekali lagi untuk karbon sp3 jangan lupa sudut ikatan CC-nya adalah 109,5 derajat ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Ada kekecualian tentu saja. Kekecualiannya di sini sebenarnya CCH itu juga 109,5 kecuali cincinnya. Kecuali sudut CCC pada cincin. Sudut ini akan ada sebesar berapa derajat? Yaitu akan ada sekitar 60 derajat. Ya, apakah yang saya jelaskan ini sudah kelihatan di komputer ataupun di HP saudara? Terlihat agak terpotong. Bagian bawahnya. Sudah Bu, bagian bawahnya agak kepotong. Agak terpotong PPT-nya. Oke, kalau itu saya akan pindahkan satu baris yang terakhir. Yang kecuali itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan Bu.
Kalau yang sudut CCH kelihatan? Terlihat, Bu. Terlihat. Kelihatan, Bu. Oke, jadi yang tidak terlihat yang paling bawah. Baik, saya sampaikan sekali lagi. Untuk ini ya, untuk sudut ikatan, perlu saya sampaikan bahwa di sini sudut ikatannya itu adalah 60 derajat. Saya tulis di mana ya? Ini saya tulis 60 derajat begitu ya. Ya saya tulis sendiri aja di dalam buku, dan ini juga ada sih keterangannya di teksnya, tapi saya hanya ingin mengingatkan bahwa untuk senyawa sikloalkana ini semua karbonnya adalah karbon Sp3 ya. Sehingga sudut ikatannya itu mestinya normalnya adalah 109,5 derajat. Namun untuk cincin 3 tidak mungkin sudutnya 109,5 derajat ya. Itu sudutnya 60. Akibatnya apa? Cincin ini nanti menjadi tegang dan mudah putus gitu ya. Itu akan dijelaskan kemudian. Nah, bagaimana dengan ini? Sesungguhnya molekul sikloheksan itu tidak planar. Ini penggambaran yang planar ini untuk memproyeksikan saja pada bidang datar itu seperti apa, tapi sesungguhnya dia tidak planar. Nah, itu yang akan kita bicarakan secara khusus, yaitu tentang konformasi sikloheksan ya. Namun sekali lagi, semua karbon di senyawa sikliknya atau di lingkarnya itu adalah karbon sp3 ya. Semuanya adalah karbon sp3, sehingga sudutnya itu sebenarnya tidak 120, akan tetapi 109,5 derajat. Nah, bagaimana kondisi sebenarnya saya akan bicarakan belakangan ya setelah ini. Nah, kita akan lihat di sini definisi stereoisomer. Kesamaan konektivitas itu nama stereoisomer. Sekali lagi kita peroleh karena dia adalah molekul yang mempunyai kesamaan konektivitas. Cuma bedanya susunan ruangnya itu yang berbeda. Nah, itu untuk stereoisomer. Contohnya apa? Contohnya tadi ya, yang trans dan yang cis itu berbeda susunan dalam ruangnya, tapi ikatan satu dengan lainnya itu sama. Jadi kalau kita ambil katakanlah molekul yang berikut ini saya ambil proyeksi ininya saja ya, supaya mudah. Misalnya ini CH3, ini CH3, maka isomernya itu isomer geometrinya ini posisinya masih sama, cuma yang satu itu hubungannya adalah trans gitu. Nah, ini baru kita namakan stereoisomernya. Ini adalah isomer cis dan kemudian yang satu lagi adalah isomer trans. Nah, untuk yang demikian kita sebut ini adalah isomer geometri. Yang berbeda, jadi susunan dalam ruangnya itu namanya isomer geometri ya. Jadi berbeda geometrinya. Geometrinya ada cis dan ada trans. Ingat lagi pada alkena ya, bagaimana cis, bagaimana trans, itu senyawa yang gugus fungsinya itu berseberangan kita sebut trans. Kemudian yang satu sisi kita sebut cis. Sekarang definisi operasional atau praktisnya adalah stereoisomer harus stabil pada suhu kamar. Nah, kemudian ada yang dinamakan rotamer. Rotamer. Apa itu rotamer? Yaitu perbedaan yang disebabkan karena adanya rotasi, gitu ya. Rotamer itu hanya karena adanya rotasi. Isomerisasi cis-trans itu memerlukan pemutusan ikatan, sedangkan untuk pembentukan rotamer itu tidak memerlukan
hembusan ikatan. Contohnya apa? Misalnya saja kalau saudara punya masih ingat proyeksi Newman untuk suatu senyawa, saya gambar untuk Newman saja dulu. Nanti saudara bisa gambar proyeksi bisa gambar struktur ininya ya, struktur kuda-kudanya. Misalnya ini katakanlah CH3H, ini boleh kita sebut Cl gitu. Kemudian di sini ada CH3, di sini ada Cl, di sini ada H. Misalnya seperti itu. Nah, ini dapat berotasi di karbon-karbon yang menjadi karbon sumbu putar, ya. Kalau ini digambarkan, saudara bisa gambarkan itu. Saya tidak pindah ke yang lain. Saya tulis saja di sini. Ini putus-putus, kemudian ini ke depan. Ini karbon yang satu lagi. Ini ada di sana. Ini putus-putus dan ini ke depan, gitu ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, ini adalah katakanlah ini CH3. Kemudian di sini ada siapa? Cl gitu ya. Cl dan ini H. Lalu berikutnya kita lihat CH3 berseberangan. Ini misalnya CH3. Berikutnya di sebelahnya CH3, sebelah kirinya ada siapa? Nah, kita di sini ada Cl dan ada Cl-nya belakang-belakangan, ini Cl, kemudian ini H. Oke. Nah, kalau ini kita lihat sumbu karbon-karbon yang jadi sumbu putar, kita sebut sumbu putar ini ya. Sumbu putar itu nanti saudara bisa lihat, misalnya saja saya gambarkan di sini, sumbu putarnya ada ini. Dan sumbu putar itu ada di sini, yang tidak digambarkan satunya di belakang gitu ya. Maka kita bisa membentuk rotamernya. Ya, ini kalau kita lakukan rotasi, sebagaimana yang sudah pernah apa belum ya? Sudah pernah ya, saya kira dari awal. Itu rotasi sebesar 60 derajat, maka kita akan dapatkan ini rotamernya. Saya gambar pakai warna kuning rotamernya, di mana ini adalah yang depan, ini yang belakangnya, seperti itu. Dan depannya masih tetap, ini adalah CH3, yang belakangnya dari CH3 itu adalah, misalnya di dalam hal ini H, yang di depan sini ada, tetap tadi ada H, dan yang di sini ada Cl, maka yang di sebelah sini adalah Cl, dan di sebelah sini adalah CH3. Nah, ini kita sebut sebagai rotamer. Satu terhadap lainnya ini adalah rotamer. Di sepasang rotamer, hasil rotasi itu kita namakan rotamer, tidak ada perubahan ikatan. Yang ada hanya rotasinya saja. Bagaimana gambar ruang 3 dimensinya, atau yang kita sebut sebagai sawhorse-nya, saya tinggal gambar saja sawhorse-nya, seperti yang dicontohkan di sini ya. Ini adalah gambar yang kita sebut gambar kuda-kudanya gitu ya. Itu sekali lagi, yang ini tadi adalah sumbu putar ya, sumbu putar. Tolong saudara bikin catatan yang baik ya. Ini saya tumpuk-tumpuk di sini karena kalau saya pindah halaman jadinya jadi lupa lagi yang di depannya apa. Sampai sini yang mau ditanyakan silahkan, saya maju ke yang berikutnya. Nah, ini nanti agak lebih rumit dan lebih cepat ya. Mohon maaf Bu, Yap. yang slide sebelah kanannya kepotong Bu. Oh, yang kanannya potong. Oke, yang tidak terlihat apa yang rotasi 60 derajat? Yang mana? Yang sebelah kanannya coba saya tunjukkan. Ini kelihatan tidak? Garis. Saya tidak.
Ya, seperti Yang sumbu putar tuh kelihatan sama yang Ya. sebelah kanannya, Bu. Tapi Ya. yang CH yang setengah tuh nggak kelihatan, Bu. Oke. Tapi sampingnya lagi udah nggak kelihatan, Bu. Oke. Kalau gitu ya sementara, udah nanti saya share aja lah. Atau saya pindah nanti untuk yang berikutnya. Yang kuning bawah kelihatan nggak? Menurut Amir yang Yang kuning bawah kelihatan, Bu. Tapi yang Nah. CL-nya udah hampir potong. CL-nya kepotong. Ya udah, tulis sendiri ya CL ya. Nanti iya. pada slide berikutnya baru saya akan ubah. Ini agak sulit. Saya kuliah di Microsoft, pakai platform Microsoft, ini kelihatan, jadi beda-beda. Oke. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Baik, kita lihat ini ya. Sementara kita lihat regangan cincin yang diakibatkan tadi. Seharusnya untuk SP3 itu kan sudut ikatan CCD-nya harusnya 109,5 derajat. Tetapi apa yang kita dapatkan pada senyawa lingkar ini, baik lingkar 3, 4, 5 maupun 6, itu sudut ikatan masing-masing adalah 60, 90, 108, 120. Padahal yang harusnya itu adalah 109. Ini saya tadi tulis di atas, ini ada lagi di bawah, sama saja. Apa yang ini sekali lagi adalah sudut ikatan CCC ya. Yang terjadi adalah cincin ini akan menjadi ada keregangan, khususnya cincin 3, cincin 4. Kalau cincin 5 itu mendekati, ini tidak banyak perbedaan. Cincin 6 juga ini ada keregangan karena dia sudutnya lebih besar. Nah, kemudian apa yang kita lihat di sini, bagaimana kita mengkuantifikasi regangan cincin. Referensi untuk tidak meregang dan menghitung energi, ya, ini menghitung energi, itu kita perlukan sekali lagi bagaimana agar dia tidak meregang. Nah, kita akan dapatkan apa yang disebut kalor pembakaran ini sebagai suatu gambaran tentang seberapa meregangnya cincin sikloalkan yang kita punya, ya. Jadi dengan adanya perbedaan kalor pembakaran, kita bisa lihat bahwa di situ ada perbedaan regangan cincin. Kita akan lihat dulu tabelnya. Misalnya begini, kita lihat ini yang di atas ya, sebelum yang lingkar 6 itu semuanya adalah suatu molekul yang asiklik atau kita sebut rantai terbuka. Ya, saudara bisa lihat rantai terbukanya mulai dari C4 sampai dengan C berapa nih, yang terakhir C6 ya, heksan. Itu delta H pembakarannya bisa kita lihat harganya itu bervariasi mulai dari molekul yang kecil ke molekul yang besar, ada perbedaan kalor pembakaran. Ya, tentu saja itu akan berbeda karena jumlah karbonnya juga berbeda, maka jumlah molekul produknya juga akan berbeda. Dengan demikian maka akan ada perbedaan delta H pembakaran. Nah, sekarang kita coba lihat sikloheksan ya. Sikloheksan di sini. Nah, sebentar karena saya kemana? Sikloheksannya ini wujudnya adalah cair ya. Wujudnya cair. Nah, ini mungkin nggak kelihatan karena warnanya kuning. Nah, saya pindah. Ya, ini berwujud cair. Berwujud cair, kemudian kalau dibakar, dia akan memberikan atau mempunyai entalpi pembakaran sebesar 936,9. Sekarang kita bandingkan dengan heksan yang bukan sikloheksan. Heksan itu mempunyai kalor pembakaran
atau entapi pembakaran sama-sama eksotermik. Yang satu itu 995 kilokalori per mol, sedangkan yang satu adalah 936,9 kilokalori per mol. Kurang lebih perbedaannya itu adalah sekitar 59 kilokalori per mol, ya, per mol senyawanya. Nah, kemudian apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan itu tidak lain adalah karena adanya regangan cincin. Sehingga di sini ada kalor yang diperlukan untuk regangan cincinnya. Akibatnya ada selisih sebesar yang kita lihat tadi 60, ya sekitar 59 atau 58 kilokalori per mol. Itu gambarannya. Kita lihat di sini ada bermacam-macam harga tersebut. Ini adalah data eksperimen. Oke, gambaran itu dulu. Kemudian kalau kita lihat ini molekul yang merupakan isomer satu dengan lainnya, isomer rantai ya. Sebenarnya kalau ini kita lihat, dia adalah rantai lurus. Saya gambar ulang. Ini adalah rantai lurus. Sedangkan yang ini adalah rantai bercabang. Kita lihat di sini, karbon itu bercabang. Ini ada 3 seperti itu, ya. Ini, nah, ternyata untuk karbon yang bercabang, kalor yang dihasilkan itu lebih kecil relatif ya, dalam artian dalam tanda mutlak, secara mutlak dia mengeluarkan kalor 685,4 kilokalori per mol, mengeluarkan panas sebesar itu. Sementara untuk yang rantai lurus itu adalah 687,4. Memang bedanya cuma sedikit, yaitu hanya sekitar 2 kilokalori per mol. Tetapi ini sudah menunjukkan ada perbedaan kalor pembakaran untuk senyawa dengan struktur yang berbeda, yaitu rantai lurus dan rantai bercabang. Nah, untuk yang rantai bercabang itu, kalau kita lihat di sini, dia akan kurang eksotermik dibandingkan dengan rantai lurus. Itu ya yang kita bisa lihat dari data ini. Ya, kita akan lihat dari sini. Apakah sikloalkana itu normal? Pernyataan normal dari kalor pembakaran itu, ini adalah rantai lurusnya. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana hasil dari delta H pembakaran. Sebetulnya kalau mau dilihat rata-rata, kira-kira setiap ada CH2, setiap CH2 itu memberikan kalor sebesar 157,4. Jadi kalau ada 6 CH2, mestinya 6 kali berapa? 157. 6 kali 157 itu kan 6 kali, jadi ada 900, 7,5 kali 6 itu kurang lebih adalah berapa? 30 ya. Jadi betul, 30 ditambah 900, jadi 930. Harusnya kita akan mendapatkan kalor sekitar 930 kilokalori per mol ya. Nah, kita tinggal lihat, ini nggak kelihatan mungkin, ya saya tulis kilokalori per mol. Untuk itu kembali ke slide sebelumnya, untuk sikloheksan itu 937 ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah angka yang menunjukkan setiap CH2 tadi akan mengeluarkan 157,4 kilokalori per mol. Sedangkan di sini ini adalah CH2 6 kali gitu ya. Ini 6 kali 157.
Yaitu gambaran tadi ya, kaitannya dengan sifat yang kita lihat di sini, apakah dia normal dilihat dari kalor pembakarannya. Ya, istilah normal itu barangkali tidak terlalu populer buat saudara, tapi kurang lebih ini artinya dapat kita prediksi dengan melihat berapa harga N yang dimiliki oleh senyawa lingkar tersebut. Nah, apakah untuk cincin-cincin yang lain itu juga akan terlihat normal dengan tadi perhitungan N kali sekian itu? Untuk yang lain, ini kita bisa dapatkan datanya itu tidak sama ya. Jadi kalau cincinnya itu 3, ini ya, kita ambil contoh ini cincin 3 misalnya. Cincin 3, kita akan dapatkan harga eksperimentalnya itu kan sekitar ini ya, 3 kali 157 tadi ya. 3 kali 157. Oke, mungkin ini juga enggak. Ini eksperimental, maaf, yang perhitungan yang tadi 3 kali 150. Ini dapat dari mana? Yaitu 3 kali 157,4 gitu ya. Ini harusnya sekian. Ternyata secara eksperimen kita mendapatkan 499,8. Lebih eksotermik ya. Berapa harga selisihnya? Ini adalah selisih antara keduanya. Ini selisih ya. Selisih itu sebesar sekian. Apa artinya? Artinya setiap CH2 itu mempunyai selisih, CH2-nya ada 3 ya, mempunyai selisih 9,2 kilokalori per mol, dan itu kita katakan sebagai regangan yang terjadi untuk setiap CH2-nya. Itu untuk cincin 3. Bagaimana dengan cincin 6 tadi ya? Cincin 6 itu kalau kita lihat, yang ini perhatikan yang 6 ya. Yang 6 itu kan 94,4, ini tadi hasil perhitungannya. Kalau saya tadi nulisnya 930, ya salah jumlah aja sih. 900 ditambah, ya mungkin salah jumlah itu. Ini secara eksperimental itu ternyata dapatnya hampir sama. Sedikit sekali bedanya, hanya 0,1. Boleh dikata tidak ada perbedaan begitu. Artinya apa? Cincin 6 ini tidak regang, rileks gitu ya. Dia itu lebih rileks. Itu yang bisa kita katakan tentang data ini. Ini sekali lagi kalau kita lihat di sini, ini yang stabil jadinya ya. Stabil karena apa? Karena regangan cincinnya 0. Yang paling besar regangan cincinnya ini sangat tidak stabil. Ini bisa dikatakan paling tidak stabil. Gitu. Ya, begitulah dengan cincin-cincin yang lain. Saya bisa lihat, ini saya bandingkan 2 saja untuk yang stabil dan yang tidak stabil. Cara membaca tabel itu yang penting ya. Kemudian di sini hitungan yang kita pakai sebagai standar untuk setiap CH2 itu adalah 157,4 kilokalori per mol untuk setiap CH2. Oh ya, tadi saya salah menghitung karena 7,5 kali 6 itu bukan 30, berapa 7,5 kali 6, 45 ya, sekitar 45. Ini harusnya tadi saya perbaiki dulu, 45 ya. Itu gambaran yang kita lihat sampai di situ. Ini dulu, ini bagi mereka yang masih belum paham, coba nanti lihat lagi ya, pelajari lagi, oh ini maksudnya begitu ya. Kita akan lanjut ke
slide berikutnya. Regangan cincin itu terutama pada cincin kecil ini akan menyebabkan terjadinya regangan cincin. Cincin kecil tadi karena perbedaan sudut ikatan antara CSP3, ini bandingannya ya, CSP3 sudut ikatannya adalah 109,5, sedangkan cincin yang kecil tadi cuma 60. Yang ini juga sama, jadi ini akan regang. Kemudian yang berikut itu ada masalah eclipsing. Eclipsing itu terkait dengan posisi dari gugus fungsi yang terikat pada cincin tersebut. Jadi kalau ini misalnya ada gugus fungsi yang terikat di sini, maka ini kita lihat ini kan ada gugus fungsi yang bisa kita lihat di sini terikat. Ini akan tergambarkan gugus fungsi ini satu dengan yang lain itu eclipse gitu ya. Itu yang kita sebut. Nah, gara-gara dia eclipse, maka akan ada regangan, akan ada ketegangan. Kalau eclipse kan ini satu dengan lainnya saling saling tolak menolak. Nah, tolak menolak itu kan energi juga ya. Nah, itu yang kita sebut eclipsing. Ya, kemudian yang berikutnya adalah transanular. Ini pada cincin ukuran sedang. Kita akan lihat yang ketiga ini pada gambaran berikut. Ini tadi yang saya sampaikan tentang yang eclipse itu ya. Eclipse itu sekali lagi kalau saya lihat dari sini, maka ini keduanya berada pada satu garis lurus ya. Satu garis lurus sehingga satu dengan lain itu bisa saling ini tolak menolak karena ini masing-masing ini awan elektron ya, ada awan elektron. Kemudian yang di satu lagi ini juga kan awan elektron ya, awan elektron dari siapa? Dari hidrogen gitu ya. Nah ini yang kemudian menimbulkan tolak menolak ya, tolak menolak. Inilah yang kita sebut rintangan ruang karena eclipsing. Eclipsing itu jadi sebenarnya dia posisi yang seperti inilah kurang lebih gitu gambarannya. Kemudian ini tadi yang mengenai sudut siklopropan 60 derajat itu, ini cincinnya, di luar cincin itu 115 derajat, tapi yang bikin masalah itu adalah karena ini 60 derajat, jadi kalau kita bandingkan 60 derajat itu jauh lebih kecil dari 109,5 gitu ya. Nah itu gambarannya. Kemudian yang digambarkan di sini ini sedikit saja penjelasan bahwa ini adalah panjang ikatan. Ini panjang ikatan apa? Yang saya lihat di situ adalah CH, ya, panjang ikatan CH. Berapa panjang ikatan CC? Di sini saya bisa lihat panjang ikatan CC ini adalah panjang ikatan karbon dengan karbonnya, ya. Itu data tentang siklopropana. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kalau kita lihat orbital-orbital yang ada, seharusnya ini tidak bisa membentuk cincin. Karena untuk CSP3, ini ya, SP3, itu 109,5 derajat, sehingga posisinya itu akan berupa rantai terbuka dengan sudut seperti yang kita lihat ini, 109,5 derajat. Namun, pada molekul C3H6 ini, ada ikatan antar karbon-karbon yang membentuk cincin. Nah, bagaimana proses pembentukan cincin? Di sini terjadi suatu lekukan yang kita sebut sebagai lekukan dalam bentuk seperti pisang. Jadi
yang mana yang seperti pisang itu? Ini kan kalau kita lihat ya, sebentar, ini saudara bandingkan ini versus ini. Nah ini kan lurus ya, yang sebelah kiri, coba lihat, ini lurus kan. Nah yang ini gimana? Melengkung. Nah ini yang kita sebut sebagai orbital pisang. Jadi ini pembentukan pisangnya itu seperti inilah gitu. Karena dia melengkung seperti itulah bisa terjadi ikatan, tetapi akibatnya ada suatu regangan cincin yang itu akan memudahkan cincin tadi untuk pecah kembali. Terjadi pelemahan ikatan sebesar berapa? Yaitu terjadi pelemahan ikatan dengan energi sebesar 65 kilokalori gara-gara yang harusnya lurus kemudian dia membentuk orbital pisang ya. Saya bisa lihat di sini, ini kan lurus ya, ini lurus ya, lihat aja sendiri ini lurus gitu ya. Kemudian yang satu lagi kita lihat ini. Nah ini kan lengkung ya, seperti pisang gitu loh. Sudah melihat apa tidak ini seperti pisang? Ya gambarkan lebih tebal lah gitu ya, supaya kelihatan seperti pisang itu lengkungannya. Itu ceritanya tentang regangan cincin. Cincin ini ada, eksis gitu ya. Dan itu dari sifatnya ya akhirnya kita bisa paham bahwa dia mempunyai sifat seperti mudah pecah menjadi satu senyawa rantai terbuka ya, karena dia lebih lemah ikatannya dibandingkan dengan ikatan yang di sebelah kirinya. Tuh. Ya, kemudian ini dari hasil penelitian kita mendapatkan masing-masing itu bisa berubah menjadi molekul yang berupa rantai terbuka. Ini kemudian kita lihat apa yang terjadi, yaitu akan terbentuk ikatan rangkap. Kalau ini ikatannya terbuka ya, ikatan pada cincin ini terbuka. Setelah terbuka, apa yang terjadi? Yaitu stabilisasi dengan pembentukan ikatan rangkap. Jadi kalau kita lihat di sini, ini tadi C3H6, ini juga C3H6. Lebih tepatnya karena di sini ada deuterium, maka kita sebut sebagai C3H2D, D-nya berapa? 4 ya. Ini juga C3H berapa? 2D4. Gitu ya. Ini terbukti, jadi ada hasil eksperimennya. Itu yang ingin disampaikan di slide ini. Dari slide ini, saudara bisa cek lebih jauh kalau mau di jurnal American Chemical Society. Sekarang kita akan masuk ke siklobutana. Bagaimana dengan siklobutana? Siklobutana itu akhirnya terjadi dengan cara apa yang disebut sebagai pokering. Pokering ini bentuknya jadi tidak datar. Jadi tidak datar, ini menekuk sedikit ke atas gitu. Tertekuk ya, tertekuk. Nah, kemudian kalau dilihat sudutnya ini bisa kita lihat ini gambarannya seperti itu. Ya. Nah, ini bisa mengalami apa yang kita katakan flip over. Jadi yang tadinya ini di bawah jadi di atas, yang tadinya di atas jadi di bawah. Ini kita sebut sebagai flip over.
atau flip-flop gitu ya. Kadang-kadang disebutnya sebagai flip-flop gitu. Itu yang terjadi pada siklohutan. Jadi ini dengan cara seperti ini tolak menolak antar atom H itu menjadi lebih kecil begitu ya. Jadi ini mereduksi eclipsing. Ini jadi lebih jauh sehingga lebih jauh dalam artian dia tidak dalam bentuk eclipse lagi tapi sudah miring satu terhadap yang lain. Itu pada hutana ya. Nah, kemudian bagaimana dengan siklopentana? Nah, untuk siklopentana ini memang dia sudah dekat ke 109 ya. Tapi fakta yang ada itu menunjukkan bahwa sudut ikatan ini ternyata 104, yang bagian luarnya itu 106. Jadi ini adalah faktanya. Kemudian ini yang kita lihat, ini kita sebut sudut HCH ya. Ini sudut apa? Sudut CCC. Ya. Nah, kita lihat di sini bentuk ruangnya itu menjadi seperti amplop, ya. Ini bentuk amplop. Saudara mungkin sekarang sudah tidak surat menyurat lagi, jadi sudah jarang lihat amplop. Amplop itu kan ada bagian yang terbukanya, ini jadi kalau kita lihat mirip amplop gitu ya. Tuh. Kenapa disebut amplop ya seperti itu. Nah ini tolak menolak antar H-nya juga menjadi tidak terlalu besar karena tidak eclipse lagi gitu ya. Juga satu hal yang menghindari efek eclipse. Nah, kita pada gongnya yaitu sikloheksan yang akan lebih banyak kita bahas ya. Sikloheksan itu tidak ada regangan pada cincin karena dia itu membentuk konformasi kursi. Yang menyebabkan dia tidak meregang itu adalah karena ini membentuk yang kita sebut sebagai konformasi kursi. Ini ya, konformasi kursi. Saya lihatin gimana sih kursi itu. Ini sandaran, ya ini bagian sandarannya. Ini yang bagian kaki gitu. Ya kursinya bukan kursi yang beneran ya, tapi mirip-mirip itulah. Saya perhatikan baik-baik tentang konformasi kursi ini. Karena sudah nanti harus pandai menggambarkan konformasi kursi ya. Kalau kita lihat di sini, apa yang terjadi, yaitu sudut ikatan sesungguhnya, ini hasil eksperimen ya, sesungguhnya adalah sekitar 107,5 dan 111,4. Ini adalah sudut ikatan yang dimiliki, bentar. Ini adalah sudut apa? CC, sedangkan yang ini adalah sudut HCH. Sudut HCH, tolong diperbaiki dulu ya. H, C, dan H. Ya, itu. Dan ini adalah ikatan CC. Yang lain lagi adalah ini ikatan CH. Itu. Ya, jadi sikloheksan sama sekali bukan molekul yang planar seperti yang digambarkan di sebelah kiri. Ya, ini tidak seperti ini, tapi ini adalah yang keadaan yang sesungguhnya. Ini keadaan sesungguhnya. Nah inilah yang menyebabkan dia tidak mempunyai tegangan. Ya, ini paling stabil. Ini stabil. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita bahas khusus tentang konformasi kursi. Yang lain tidak terlalu banyak dibahas karena kita tidak melihat molekulnya
stabil sehingga dalam reaksi-reaksinya kita tidak bicarakan secara khusus begitu ya. Ya ada sih yang khusus, misalnya siklopropan sebagai bahan baku untuk sintesis bisa kita lihat karena dia mudah putus ikatannya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya ini sedikit. Kalau ada silakan. Sebelum saya bahas ini yang lebih memerlukan perhatian kita ada pada ikatan ini, ikatan yang saya beri tanda ini. Sebenarnya sih kurang tepat ya, ini sebenarnya masih melibatkan karbon yang sebelah sini. Oke. Ini kita perhatikan baik-baik, mirip dengan apa? Oh, maaf ini karbonnya kurang. Satu lagi adalah yang di sebelah sini. Oke, kalau kita kembali ke proyeksi Newman, secara ingat kembali proyeksi Newman, yang di hadapan kita itu ada ini, dan satu, ini kurang sedikit tegak. Oke, ya. Nah ini tuh saya sebut begini, karena ini ada sambungannya. Kemudian yang berikutnya ini sumbu putarnya kan ada di sini. Lalu yang belakang itu kita lihat ada H, dan ini ada lagi rantai gitu ya. Yang saya gambar putus-putus, bukan putus-putus, berkelok-kelok ini adalah rantai karbon ya. Nah, jika kita pandang dari depan seperti ini, matanya seperti ini, maka sumbu putar yang dimaksud itu siapa? Ini adalah sumbu putar. Sebagai sumbu putar dari proyeksi Newman ya. Jadi itu. Nah kemudian apa yang dilihat oleh mata kita itu di sebelah sini. Ini yang dilihat dari mata kita tadi. Yang saya kasih lingkar merah di kiri itu sama dengan yang di kanan ini. Jadi satunya itu seperti ini. Nah ini adalah sebelahnya gitu. Nah sebelahnya bagaimana? Sebelahnya kalau kita lihat mata kita di sebelah sini, maka sebelahnya itu sama. Nah ini yang kelihatan dari sebelahnya gitu. Ya. Itu lebih rumit sedikit dari proyeksi Newman biasa, karena yang Newman biasa kan kita hanya melihat rantai terbuka, jadi tidak ada cincin. Kalau yang ini ada cincin gitu. Bedanya itu aja. Jadi ini sumbu putar yang satu, yang ini saya katakan sumbu putar satu, ini satu, ini adalah yang kedua. Yang keduanya mana? Yaitu yang bagian ini. Nah sumbu putarnya ini bagian keduanya itu mencakup ini. Nah, ya. Itulah yang kita lihat dari proyeksi Newman untuk sikloheksan. Cara ngelihatnya bagaimana? Yaitu tadi kita pasang mata di satu sumbu putar di depannya, gitu. Oh, kita lihat sebelahnya itu juga. Kita lihat lagi sebelahnya seperti apa. Ini matanya satu sini, kemudian geser sedikit, nah akan lihat bagian yang lain. Gitu kira-kira proyeksi Newman-nya. Ini jumlah karbonnya berapa? Coba lihat. Sini ada berapa? Totalnya 6 ya. Ini kan C6, H12. Jumlah karbonnya 6. Di sini jumlah karbonnya berapa yang saya lihat? Di sumbu putar ini ada berapa karbon? Ada 2. Yang di sini ada 2 juga ya. Yang menyambungkan tadi rantai. Di sini ada berapa? 2 juga ya.
Jadi karbonnya ada berapa semuanya? Ini 2. Ini 2 karena ada depan ada belakangnya. Ini 2 depan belakang. Jangan lupa, ini sumbu putarnya itu ada 2 karbon depan belakang. Satu sumbu itu adalah ini 2 karbon. Ya. Oke, saya kira itu. Nah, ini ceritanya adalah konformasi yang bukan konformasi kursi, tetapi di antara 2 kursi tadi, kalau kita lihat di sini, apa yang terjadi apabila kita lakukan tekukan ini ditekuk ke atas, ini ditekuk ke atas gitu ya, maka kita dapatkan ini akan mencuat ke sini. Yang satu lagi mana? Itu. Nah, jadi pucuknya berarti ada di atas semua. Ini bentuknya mirip perahu. Kalau saya suka bikin perahu kertas itu, perahu kertasnya, nah inilah dia bentuknya. Nah, kita lihat, apakah konformer yang kita sebut konformer perahu ini adalah konformer yang stabil? Di sini ada suatu tolak-menolak yang besar ya. Ini kita namakan steric repulsion. Ada rintangan sterik akibat adanya tolak-menolak antar gugus fungsi yang saling berhadapan. Ya ini kasusnya masih H. Kalau yang lainnya itu diganti, kalau hanya itu diganti dengan atom lain, maka tolak-menolak tadi akan semakin besar, gitu ya. Ini penggambaran saja tentang berapa besar yang kita sebut steric repulsion itu. Di sini ternyata steric repulsion-nya itu sebesar 6,9 kilokalori per mol. Jadi ini ada rintangan ruang dengan energi sebesar delta H-nya kita sebut delta H steric repulsion. 6,9 kilokalori per mol, gitu ya. Oke, kalau saya mungkin perlu sedikit saya jelaskan. Ini ya, kalau konformasi itu kita gambar, kurang lebih gambarnya seperti inilah ya. Awalnya itu, sebentar, mungkin di belakang juga ada sih. Awalnya itu kan kursi. Nah, kursi itu kemudian dia bisa berubah menjadi setengah kursi istilahnya. Nah, ini nekuk ke atas. Nah, ini tetap diam satunya. Sehingga akhirnya jadinya seperti ini. Ini kita namakan setengah kursi atau half chair ya. Setelah setengah kursi, baru kemudian masuk ke perahu. Perahu itu ya seperti yang di sini. Nah, dari perahu ini kemudian terjadi lagi satu perubahan. Yang tadinya ini di sini sudah, nah sekarang kita jadikan dia seperti ini. Ini adalah setengah perahu juga, setengah perahu, setengah kursi ya. Jadi ini adalah gambar setengah kursi. Supaya, nah, coba setengah kursinya tuh gini. Ini setengah kursi, kemudian dia akan membentuk lagi satu kursi. Nah, kursi yang baru itu seperti ini, ya. Makin lama makin kecil, energinya makin habis. Antara kursi yang pertama dengan kursi yang terakhir, ini kita sebut mengalami flip over. Dia mengalami flip over. Atau ada istilah lainnya tadi ya flip flop. Jadi satu bentuk kursi bisa berubah menjadi bentuk kursi yang lain dengan cara flip over. Dalam proses flip overnya itu mengalami perubahan dari konformasi kursi ke setengah kursi ke perahu
dari perahu pergi ke setengah kursi berikutnya, sampailah ke kursi yang berikutnya. Ini adalah konformer yang kita dapatkan selama proses flip over. Ya. Ini perlu saya ketahui, jadi gambarannya mengenai konformasi sikloheksan tadi seperti inilah. Kalau mau tahu lebih jauh, bisa nanti lihat di buku lah ya. Oke, kita akan lihat di sini. Gerakan molekul tadi, gerakan yang melewat sumbu tadi, ini bisa dimulai dari bot ini ya. Bot ini bisa mengalami apa yang kita katakan twisting. Jadi ini gimana ya caranya? Saya tahu kan twist ini jadi naik ke atas gitu, jadilah bentuknya seperti ini. Ini C-nya masih tetap 6 ya. C-nya masih tetap 6. Ini ada 1C, ini ada 1C. Kemudian yang belakang ini ada 1C, ini ada 1C. Ini nih yang saya kasih bola-bola merah ini adalah hasil karbon-karbon yang saya lihat. Ini ada karbon-karbon yang saya gambar. Nah, supaya kelihatan masih 6 ya. 6 kan? Ada 6 karbon itu. Kalau saya mau kasih karbon A, B, C boleh juga, nggak apa-apa, 1, 2, 3 juga boleh. Ini kita sebut aja ya, ini karbon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ini 1, ini 4 ya. Ini adalah 2, ini 3, ini 5, ini 6. Nah, kalau saya lihat gini saya kebayang lah ya, bukunya itu seperti apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nggak kebayang ya. Jadi twisting ini namanya. Nah, ditekuk di apa ya? Ini kaku ya, kaku. Jadi katanya itu jangan sampai putus, ya, ditekuk gitu saja. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum, oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menggambar sikloheksan. Saya harus pintar gambar ya. Ulang-ulang aja sendiri. Yaitu ini saya gambarkan ini sejajar. Yang ini sejajar dengan yang ini. Saya sebut seperti ini. Kemudian yang satu lagi ini sejajar dengan yang ini. Gitu. Ya. Kalau saya mau gambar ini seperti itu, ya. Itu caranya. Jadi, saudara mau gambarnya gimana? Boleh lah. Ini dulu gitu. Ini, gini. Nah, terus nanti, ini kan salah lagi. Nah, terus yang ini, gini, ini, gitu. Ah, salah. Nggak sampai. Ini kurang dikit. Ya. Kalau mau lebih jelas lagi, ini agak tegak lagi gitu boleh. Ya, itu latih sendiri ya. Terus dalam hal ini kita bisa lihat ini ke sini mengalami apa yang disebut tadi flip over ya. Flip over. Antara yang kiri ini isomer. Bentar. Lagi punya. Kita lihat di sini ya, kita lihat sekali lagi. Apa yang kita dapatkan di sini adalah A dan B merupakan sepasang enantiomer. Sekali lagi, A dan B adalah sepasang enantiomer. Jadi, kalau saudara diminta menggambar sepasang enantiomer, maka saudara gambarnya ya satunya itu begini, yang seperti A, yang satu lagi seperti B gitu. Dasarnya itu. Lakukan penggambaran satu dulu. Mau B dulu boleh, nanti pasangannya itu dilakukan flip over. Yang tadinya ini pucuknya di atas, saya kasih ini nomor 1,
nomor 2, 3, 4, 5, 6. Maka pucuk yang ini sekarang ada di atas, yaitu pucuk yang keempat. Karbon keempat, ini karbon ke-1. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah garis tegak, itu adalah posisi yang kita namakan aksial. Akse. Yang garis satunya itu kita namakan ekuatorial, yang datar ya. Aksial dan ekuatorial. Oke, nah yang aksial itu gambarnya adalah tegak lurus. Jadi lurus seperti ini ya, ini tegak ya. Tapi yang ekuatorial itu gambarnya kurang lebih sama dengan sejajar dengan garis yang di hadapannya. Jadi ini kalau kita lihat ini dan ini, kira-kira sama. Jadi untuk ekuatorial itu jangan digambarkan begini ya. Tapi gambarnya tuh agak begitu, atau boleh dilihat kalau di sebelah sini ya begini. Keluar ya, semua keluar dari cincin. Gambarnya keluar dari cincin. Penting itu untuk nantinya melihat molekulnya itu seperti apa, reaksinya bagaimana, itu penting. Jadi sekali lagi tolong perhatikan baik-baik tentang bagaimana menggambarkan garis-garis aksial dan ekuatorial. Ya. Itu. Nah, ini tadi adalah regangan transanular. Ya, regangan yang disebabkan karena ini tadi pucuk dengan pucuknya itu punya gugus yang kemudian satu dengan lainnya saling tolak-menolak atau saling berhadapan begitu ya. Yang satu kita namakan regangan transanular, ini karena satu dengan lainnya ini pada satu bidang datar. Sedangkan yang ini sama-sama ke belakang tapi tidak pada satu bidang datar. Ya, itu ya saya kira gambarannya seperti ini untuk menggambarkan sikloheksan yang mengalami peristiwa flip over. Hasil flip overnya itu merupakan pasangan enantiomer. Bukan pasangan enantiomer, jadi konformer. Tadi saya sedang bicara konformasi, kenapa jadi enantiomer? Maaf, saya perbaiki dulu, nanti keliru lagi. Sepasang konformer, ya, sepasang konformer. Oke. Nah, nanti akan kita bicarakan konformer yang stabil dan tidak stabil. Karena itu harus tahu dulu tentang konformer ini ya, konformer A, konformer B. A dan B itu bedanya ya hanya karena adanya flip over itu ya. Oke, ini tadi kalau kita lihat atau kita bandingkan konformer yang ada. Ini konformer kursi itu energinya paling rendah ya. Energinya paling rendah, ini paling stabil. Kemudian yang berikutnya ini dia naik akan menjadi apa yang disebut konformer setengah kursi ya. Energinya tuh besar sekali untuk sampai ke setengah kursi. Kemudian dia akan turun menuju ke port. Ini akan dari sini akan terjadi suatu tekukan ke arah sana sampai akhirnya terjadi suatu keadaan yang seperti ini ya. Ini mirip kursi mirip perahu tapi belum sampai perahu, yaitu yang kita sebut sebagai twist boat. Setelah itu jadilah perahu ya, jadilah perahu. Nah, perahu ini energinya lebih tinggi daripada twist boat. Nah, setelah itu kembali lagi ke twist boat ya. Twist boat, baru kemudian kita lihat ke half chair yang baru, dan kemudian dari half chair yang baru ini barulah kita akan mendapatkan konformer yang kedua. Jadi kalau ini konformer A, ini konformer B,
A dan B ini adalah sepasang konformer. Oke, sepasang konformer yang kestabilannya nanti dilihat dari gugus fungsi. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, ini cara menggambar sikloheksan yang tadi sudah saya tunjukkan. Sekali lagi untuk aksial ekuatorial, ini kita bisa lihat di sini kebetulan gambarnya bagus. Ini untuk membentuk ekuatorialnya coba perhatikan ini sama ini, ya. Terus yang ini dengan apa? Nah, yang sebelah sini ini dengan ini, gitu. Ya, sejajarnya kurang lebih begitu. Jadi intinya menggambar yang ekuatorialnya itu semuanya di luar ya, di luar dari lingkar 6-nya, gitu. Aksial itu semuanya vertikal ya. Aksial itu semuanya vertikal. Vertikalnya kemana? Perhatikan. Ini pucuknya menunjuk ke arah mana? Pucuk ini. Ke atas bukan, Bu? Ya, ke atas. Maka aksialnya ke atas. Yang ini pucuknya menghadap kemana? Atas juga. Atas juga. Nah, perhatikan sekarang yang ini. Pucuknya menghadap kemana? Bawah. Bawah. Maka aksialnya ke bawah. Gitu aja. Jadi ketika saudara menggambar struktur sikloheksan atau konformasi sikloheksan, gambarkan dulu sikloheksannya, kemudian gambarkan dulu sumbu-sumbu aksialnya, ya, baru kemudian sumbu ekuatorialnya, garis-garis ekuatorial itu belakangan. Nah, setelah itu selesai, baru kemudian masukkan gugus-gugus fungsi, tempelkan di masing-masing sumbu tadi, yang ekuatorial maupun yang aksial, gitu ya. Itu teknisnya seperti itu. Ini sebenarnya sudah lengkap, cuma tadi saya terangkan di depan supaya sekali lihat saudara bisa paham. Ini kunci untuk melihat kembali ya. Nah, ini yang akan kita lihat flip over dari sepasang konformer ini. Ini kita lakukan flip over ya. Sekali lagi flip over. Nah, kemudian dari sini posisi aksial menjadi ekuatorial, kita perhatikan atom karbon nomor 1. Ini saya mau cek dulu yang ini ya. C1. Merahnya itu kemana ini? Merahnya aksial ya. Birunya, perhatikan atom karbon nomor 1. Yang merah aksial, yang birunya ekuatorial ya. Ekuator. Nah, hasil flip overnya nomor 1 kan yang ini ya, masih ya. Ya, saya tulis di sini 1. Itu kan? Nah, sekarang ini apa? Ekuatorial. Ini jadi aksial. Jadi dalam suatu flip over kita bisa lihat. Misalnya kita ambil yang ini, C berapa nih? C4 ya. Karbon 4. Perhatikan di sini, ini saya tulis boleh di luar, boleh di dalam. Ini merahnya apa? Aksial. Aksial. Sekarang kita lihat, merahnya jadi apa di sebelah kanan? Ekuator. Jadi biru. Ekuatorial. Bukan merahnya jadi biru, tidak. Yang kita lihat, sebentar, ini salah gambar. Sorry. Ya, tadi makanya jadi biru, betul, saya betul sih, saya yang salah. Ini atom karbon nomor 4 yang hijau ya. Dan kita lihat 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sebelah kanannya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sekarang kita lihat yang nomor 4. Nomor 4 ini
Ini aksial ya. Ini ekuatorial. Coba merahnya, nomor 4. Merahnya jadi ekuatorial, birunya jadi aksial. Sekarang yang nomor 3. Kita lihat yang nomor 3. Yang nomor 3, birunya apa? Ekuatorial. Ekuatorial. Merahnya aksial ya. Ya. Nah, setelah di flip over, merahnya jadi ekuatorial, Ekuatorial. birunya jadi Aksial. Aksial. ya. Nah, itu terjadi perubahan itu akibat dari flip over. Jadi tidak dicopot lalu dipindahkan, itu tidak. Tetap molekulnya itu juga, ikatannya itu juga, hanya kita lakukan tekukan sehingga kalau pakai model saya akan bisa lihat bahwa modelnya itu hanya ditekuk-tekuk saja, ikatannya geser-geser gitu sehingga dari aksial jadi ekuatorial. Nah, kalau sudah seperti itu, saudara berarti sudah benar gambarnya, ya. Yang tadinya ekuatorial jadi aksial. Kalau masih sama aksial jadi aksial, ekuatorial jadi ekuatorial, pasti ada yang keliru. Kelirunya di mana? Silahkan periksa, ya. Ulang lagi gitu. Oke, itu jadi gambarnya itu seperti itu. Sekarang kita akan lihat sikloheksan yang tersubstitusi. Nah, sekarang kita tidak gambar semuanya, kita hanya pusatkan pada satu karbon yang akan kita perhatikan, ya. Jadi kita hanya menggambarkan gugus di karbon yang kita akan lihat. Oke, di sini ini posisinya apa? Aksial ya. Ini ekuatorial. Nah, sekarang kita flip over. Flip over, jadi yang ini ke arah situ, yang ini ke arah sana. Ya, kalau kita flip over, apa yang terjadi? Ini kan karbon yang tadi, ini karbon 1 ya. Kita sebut atom karbon 1. Ini adalah C1-nya. Oke, sekarang kita lihat ini ada H. H itu apa posisinya? Aksial. Hak setelah flip over jadi ekuatorial, Bu. Ekuatorial, tadinya aksial ya, tadinya aksial, sekarang ekuatorial. Nah, sekarang bagaimana CH3? Dia jadi aksial. Ya, Jadi aksial, tadinya ekuatorial. betul, aksial jadi ekuatorial, ekuatorial jadi aksial. Nah, itu. Sekarang pertanyaannya adalah, mana yang lebih stabil? Pembandingnya apa? Yaitu CH3 versus H. Ini besar, ini kecil. Ya, ini kecil. Ini meruah, besar itu meruah. Ini yang tidak meruah ya. Tidak meruah. Karena kecil. Nah, dalam keadaan ada dua konformir A dan konformir B, maka konformir yang paling stabil adalah jika gugus besar itu ada pada posisi ekuatorial. Mengapa gugus besar itu harus ada pada posisi ekuatorial? Gugus besar lebih stabil, lebih menyukai posisi ekuatorial. Mengapa lebih menyukai posisi ekuatorial? Tidak lain karena di situ tidak ada regangan yang kita sebut transanular. Ya, ini. Kalau ini ada pada keadaan aksial, maka dia ada interaksi yang kita namakan interaksi aksial-aksial. Kelihatan nggak di bawah? Nggak kelihatan ya? Tidak terlihat. Tidak terlihat. Ya, yang orange-orange ini kita sebut sebagai, saya pindah ke sini.
kanan nanti nggak kelihatan juga. Ya, kita lihat sini kelihatan nggak inter? Terlihat, Bu. Terlihat. Interaksi 1,3 aksial. Saya ganti huruf ininya ya. Supaya bisa kelihatan. Kita sebut sebagai interaksi di sini aja. Interaksi 1,3 AA aksial. Ini ya. Interaksi ini kita namakan interaksi aksial. Ini tolak-menolak di antara gugus 1,3. Kenapa disebut 1,3? Kalau kita lihat ini 1, 2, 3. Posisinya itu H pada 3. Ini kalau kita lihat juga, ini misalnya ini antara yang ini, H ini, dengan CH3 ini juga ada interaksi, namanya sama. Interaksi 1,3. Ini juga sama. Satu, 3 AA. Ya, interaksi aksial. Oke. Nah, di sini ada interaksi aksial, tapi interaksi aksialnya itu antara H dengan H. Ini juga ada interaksi, namanya interaksi aksial 1,3 aksial. Ya, interaksi 1,3 aksial itu ada di sini juga. Cuma karena ini atomnya kecil, jadi interaksinya tidak besar. Harganya lebih kecil daripada interaksi 1,3 aksial antara H dengan CH3. Apalagi kalau CH3 dengan CH3, waduh, bentrok deh. Ya. Nah itu yang saya ingin bicarakan adalah interaksi aksial itu. Jadi sekali lagi CH3 lebih suka, atau gugus yang besar akan lebih suka untuk berada pada kondisi ekuatorial atau berada pada posisi ekuatorial. Ya. Nah ini aksial tadi, ini yang terjadi antara siapa dengan siapa. Mari kita lihat antara H dengan Y. Oh, ini warna kuning nggak kelihatan, sebentar. Saya ganti sama ya. Jadi kita lihat di sini yang akan, sebentar lagi saya belum ganti warna. Saya ganti warna. Ya, kita akan lihat di sini. Ini kan H dengan Y tidak ada interaksi. Di sini ada interaksi. Ini aksial, ini aksial. Kita sebut ini posisi 1. Ini 1, 2, 3. Sebenarnya nggak masalah sih. Kita sebut interaksinya itu namanya interaksi AA. Ini 1,3 aksial gitu ya. Gitu. Nah, di sini ada juga interaksi yang sama. Jadi 1,3 aksial. Ini gambarnya aja yang diubah menjadi gambar, ini proyeksi Newman ya.
Ini gambar yang di bawah adalah proyeksi Newman dari yang di atas ya. Oke, itu gambaran yang terjadi, dan ini adalah besarnya energi. Jadi kalau gugus-gugus itu tadi kita bandingkan, maka yang paling besar interaksi 1/3-nya itu menghasilkan energi yang paling besar itu adalah ini. Dan dia adalah gugus. Ini adalah tersier butil. Ya. Yang ini apa? Ini kita sebut isopropil. Itu tersier butil dan isopropil. Ya, itu jadi besarnya berapa yang isopropil, yaitu 2,2. Nah, itu bedanya. Jadi kita bisa lihat kalau isopropil memberikan energi transanular tadi sebesar 2,2, kalau tersier butil itu 5. Jadi betapa besarnya. Maka tersier butil itu paling tidak suka kalau dia ada di keadaan aksial gitu. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah gugus-gugus yang lain, FCl-BRI itu dari halogen, kemudian ada OH, CH3O, NH2, dan seterusnya. Ini tidak terlalu besar ya. Nah, ini guna konformasi tadi, kita bisa lihat kalau kita ambil 1,1 dimetil sikloheksan, ini apa yang terjadi, yaitu saya bisa lihat metilnya itu mau konformer A ataupun B, ini sama saja ya. A itu identik dengan B karena metil sama-sama metil, jadi itu yang terjadi, sehingga ini berada pada keadaan setimbang. Yang sekarang kita lihat ini adalah dimetil sikloheksana tapi cis 1,4. Kalau yang ini kita lihat E 1,4 ini AE ya, 1,4 AE aksial ekuatorial, dan ini 1,4 EA ekuatorial aksial. Nah, ini sama, jadi dia berkesetimbangan. Mau kiri mau kanan sebetulnya kedua konformer itu identik sih, bukan identik ya, boleh dilihat bahwa ini sama aja dengan bayangan cerminnya gitulah. Yang bawah kita lihat ini adalah 1,4 EE 1,4 trans ya, ini trans, yang ini tadi cis, ini trans 1,4 dimetil sikloheksan. Saya lihat nanti di teksnya. Yang ini kita sebut trans di ekuatorial, yang ini trans di aksial. Ini yang paling tidak stabil. Trans di aksial, ini trans di ekuatorial. Oke. Jadi tadi saya sebutkan bahwa gugus yang besar itu cenderung untuk ada di posisi ekuatorial. Jadi akhirnya akan terjadi sepasang enantiomer mana yang lebih stabil, ini lebih stabil. Ya. Jadi ini akan ada dalam jumlah yang lebih banyak. Oke. Nah, ini bisa dibandingkan satu dengan lainnya, lihat yang mana yang lebih stabil. Ya, dilihat dari apa yang disebut sebagai delta G-nya ya. Delta G-nya itu lihat aja, mana yang delta G-nya besar itu dia cenderung ekuatorial. Nah, tinggal dijumlahkan saja harga delta G-nya.
Oke. Ini gambaran tadi, kesimpulan dari apa yang tadi sudah kita gambarkan, seperti itu. Oke. Kita akan lihat satu senyawa bisiklik, ini untuk melihat saja senyawa bisiklo. Ini ada siklik A, ada siklik B. Lalu ini ada senyawa yang namanya senyawa bisiklo juga. Kita lihat ini kaki jembatan dan ini adalah jembatannya. Jadi kalau kita lihat senyawa bisiklik ini ada 2 karbon, ini 2 karbon, 1 karbon. Jadi ini kita sebut bisiklo 221. 221. Seluruhnya ada berapa atom karbon? Ada 7. Maka dia namanya heptana. Yang ini bisiklo juga, ya. Tapi ini jembatannya adalah ini 4 karbon. 4 yang di tengah itu nggak ada jembatannya, jadi itu sebutnya 440. Ini 440. Ya, kalau ini 440. 4 yang di sini 0. 0 karena tidak ada karbon yang menjadi jembatan. Kaki jembatannya mana? Kaki jembatannya ini. Tempat berfusinya atau tempat berkumpulnya kedua cincin. Bukan berkumpul sih. Bersambungannya kedua cincin, gitu ya. Nah, ini adalah gitu. Yang ini berapa? Ini 44 juga, 440. Ini 440. Ya. Ini kita namakan fusinya adalah fusi cis. Nanti kita bahas sendirilah waktunya. Kalau diperlukan nanti ada waktu khusus untuk membedakan yang trans dan yang cis itu fusinya seperti apa. Tapi dilihat dulu gambar ini. Kalau gambarnya udah dilihat, secara juga nanti videonya bisa dilihat, maka saya akan dapat kemudahan. Nanti saya sampaikan. Oke, ya itu. Dan ini adalah jenis-jenis hidrokarbon yang meregang, itu ada macam-macam. Oke, ya ini gambaran dari berbagai macam. Bukan untuk dihafal, setidaknya sudah tahu saja bahwa ada senyawa-senyawa seperti ini. Oke, ini adalah alotrop dari karbon-karbon yang kita lihat sebagai intan. Kemudian ini grafit. Ini intan itu perhiasan ya, sebagai perhiasan yang keras sifatnya. Yang grafit ini sifatnya penghantar arus, penghantar arus listrik. Yang ini bisa digunakan untuk katalis ataupun tempat nanti ada reaksi-reaksi atau punya fungsi-fungsi khusus. Karbon nanotub, ya. Ini namanya karbon nanotub. Dan ini adalah karbon yang kita sebut fullerene. Buckminster fullerene. Ini namanya karbon nanotub. Ini adalah tabung yang berukuran nano. Oke. Begitu bahan kuliah kita pada hari ini. Nanti saya sampaikan saya sampaikan via ada ini ya, kita ada di mana ini, nggak punya grup ya. Karena saya sampaikan ke dosennya aja. Baik, gitu aja dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak ada, oke. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya.